1931. Ada semburan cahaya di mata Wendy saat ini. Dalam perjalanan kali ini, Damar juga telah membuat piramida terakhir. Begitu kembali, dia akan memulai prosesi upacara dewa. Begitu halnya Wendy, Yani dan yang lainnya. Tidak heran, dalam beberapa dekade mendatang, bumi beserta aliansinya akan memiliki peningkatan besar dari segi kekuatan tempur yang tak terbatas. Saat Thalia berhasil menjalani upacara dewa, dia akan menjadi ahli bela diri tingkat dewa dengan karakteristik unik. Setelah sebelumnya berhasil menjadi dewa seni bela diri, kemudian ditambah dengan menjalani prosesi upacara menjadi dewa yang sebenarnya, maka nantinya kekuatan tempur yang dimilikinya akan berada di puncak alam semesta. Di sisi lain, Damar tentu saja tidak jauh berbeda dengan Thalia. Tak perlu diragukan lagi, begitu upacara dewa selesai dilaksanakan, dia akan menduduki posisi paling puncak di alam semesta. Setidaknya, ada 9 macam kekuatan hukum yang dimilikinya. Begitu mencapai tingkat dewa, kekuatan hukum miliknya juga akan bertambah kuat. Mengenai Wendy dan Yani sendiri, entah kenapa kekuatan mereka berdua yang paling misterius. Jika Yani berhasil menjalani upacara dewa, mungkin saja hanya dengan menggunakan penanya dia bisa diam-diam menentukan nasib dari seorang ahli bela diri tingkat dewa. Di antara keduanya, Wendy lah yang menjadi sosok paling misterius. Bisa jadi saat upacara dewa berhasil dia lakukan, lingkaran reinkarnasi miliknya akan berubah dan nampak luar biasa. Di satu sisi, Wendy nampak cemas dan terus mencari cara untuk melakukan upacara dewa. Damar pun memiliki firasat yang kuat. Dia yakin, ada sesuatu yang membuat Wendy ingin segera melangsungkan upacara dewa. Terlepas dari itu semua, begitu mereka berempat menjadi dewa, posisi bumi tidak akan lagi berubah dan dalam waktu dekat akan berdiri di puncak alam semesta. Apa yang mereka dapatkan selama ini benar-benar luar biasa. Kekuatan mereka meningkat pesat, baik karena pelatihan diri atau juga berasal dari piramida. Catatan 24 cara untuk menjadi dewa seni bela diri merupakan barang berharga yang mereka miliki. Planet utama lainnya tentu saja tidak memilikinya. Hanya saja, dalam hal teknologi mungkin bumi masih tidak dapat disandingkan dengan 8 planet utama lainnya. Namun, jika melihat dari sisi bela diri, bumi masih mampu bersaing dengan yang lainnya. Tentu saja, hal yang paling menguntungkan dari semua itu adalah kelahiran Theo. Setelah berpamitan dengan penguasa kekacauan, Damar dan yang lainnya pun bergegas turun gunung. Semua barang yang mereka bawa semua telah habis terbakar, kecuali senjata mereka. Itu pun mereka tidak membawanya kembali. Tak lama waktu berselang, mereka akhirnya tiba di kaki gunung. Damar lantas mengeluarkan pesawat luar angkasa yang telah dipendamnya di dalam tanah. Setelah itu, tampak seekor burung 7 warna melayang di angkasa. Di atasnya, tampak Kirin dengan membawa sejumlah barang. Sesampainya di pesawat, dia langsung memindahkan barang dan gulungan itu ke dalam kabin. Melihat semua hal berteknologi tinggi yang ada di dalam pesawat, Kirin tak hentinya berdecak kagum. Dunia ini memang luas, selalu saja ada keajaiban di dalamnya. Mau ikut berkelana mengarungi alam semesta bersama kami? Tanya Blade Berserker sembari tertawa terkekeh. Kirin pun menggelengkan kepalanya. Gunung kekacauan tempat yang indah, tempat ratusan bunga tumbuh dan mekar. Saat mencium baunya, ingin rasanya berlutut pada dunia, mengacungkan pedang dan membasmi semua pengganggu. Selesai mengatakannya, dia meletakkan tangannya di dada sembari melihat ke langit dan berkata, "Aku adalah putra Kirin, pewaris tahta Gunung Kekacauan. Aku harus bertanggung jawab atas semua yang ada di daratan Themis." Damar menatapnya tanpa berkata-kata. Dia merasa jika saja Kirin ikut bersamanya, Iman pasti sangat suka dengan Kirin. Dilihat dari segi manapun, keduanya sangat mirip. Kalau begitu cepat keluar dari sini, kami akan bersiap untuk lepas landas, sahut Blade Berserker sembari menatap Kirin. Kirin menghela napas panjang. Kemudian, dia menatap Damar sembari berkata, "Jika ada kesempatan, datanglah kemari untuk menemuiku. Setelah kepergian kalian, tak perlu waktu lama, aku akan menjadi orang terkuat yang ada di daratan Themis. Jika saat itu tiba, aku akan merasa bosan. Dengan kalian datang kemari, kita uji seberapa jauh kekuatan kita nanti." Blade Berserker sudah tak tahan lagi, dia langsung menendang Kirin keluar dari pesawat. "Hei bocah, latihan yang benar dulu sana. Dan ingat, jaga patung kita." Kirin tersungkur di tanah. Namun, dia tidak marah, justru terpancar senyum di wajahnya. "Sampai jumpa lagi,
kawan." Pintu kabin pesawat pun menutup secara perlahan. Damar sedikit menghela napas dalam-dalam. Dia melihat ke arah daratan. Pesawat lepas landas dan terbang menuju langit secara perlahan. Kirin mengerutkan keningnya. Setelah beberapa saat, tiba-tiba dia melompat ke punggung burung 7 warna dan berteriak dengan keras, "Aku mewakili daratan Themis, mengantar kepergian kalian semua. Sampai jumpa lagi, kawan." Selesai mengatakannya, dia mengeluarkan seruling dari pinggangnya dan kemudian memainkannya. Suara seruling menggema di sekitar gunung kekacauan. Koak, koak, koak. Pada saat ini, ratusan burung 7 warna melayang di langit gunung kekacauan. Dengan rambut panjang yang berkibar, Kirin menginjak bagian tertentu di tubuh burung 7 warna dan kemudian melesat ke arah depan. Burung 7 warna lainnya pun mulai melayang ke udara seolah ikut mengantar kepergian Damar dan yang lainnya. Cantiknya, cantik sekali. Di dalam pesawat, Theo tengah melompat-lompat kegirangan. Damar menatap Kirin yang saat ini mengenakan jubah panjang sembari memainkan seruling di kejauhan. Tak peduli apapun yang terjadi, dia tetap menganggap Kirin sebagai sahabatnya. Talia mengeluarkan ponselnya dan kemudian memotret pemandangan luar beberapa kali. Dia bahkan sempat merekamnya dan berkata, "Perjalanan kali ini benar-benar akan menjadi kenangan yang tak terlupakan." Tak lama waktu berselang, pesawat akhirnya mendekati kabut putih. Semua burung 7 warna nampak terhenti. Di dalam pesawat, Damar melambaikan tangannya ke arah Kirin. Masih dengan memainkan serulingnya, Kirin berdiri di atas punggung burung 7 warna. Begitu pesawat terus naik dan tenggelam ke dalam kabut putih, barulah dia meletakkan serulingnya sembari menatap ke arah tenggelamnya pesawat. Raut wajahnya seketika berubah, ada rasa kehilangan di dalam hatinya. Di dalam matanya, tampak sedikit linangan air mata. Tak lama kemudian, barulah dia memancarkan senyum pahit di wajahnya. "Sampai jumpa, kawan." Setelah mengatakannya, dia menyeka sudut matanya. "Entahlah, apa kita bisa bertemu lagi, suatu saat nanti." Tepat pada saat ini, seekor burung 7 warna menghampirinya. Di atasnya, terduduk 2 orang pria tua, Master Gabrio dan Gabrino, serta penguasa kekacauan. Damar tidak menyadari kehadiran mereka. Mereka sengaja bersembunyi di balik kumpulan burung 7 warna mengantar mereka. "Akan ada waktu untuk kita berjumpa kembali," gumam penguasa kekacauan, saat Stargate muncul. "Itu adalah waktu pertemuan kalian. Dan kalian akan memiliki takdir kalian sendiri." Kirin menundukkan kepalanya. Setelah merenung sejenak, dia kembali berkata, "Sayang sekali, mereka tidak tahu asal mereka." "Tak peduli di mana asal mereka," sahut penguasa kekacauan. "Jika ingin melampaui jejak mereka, berlatihlah dengan keras dan susul mereka. Bakatmu seharusnya tidak jauh berbeda dengan mereka." Damar tentu saja tidak tahu mengenai percakapan mereka. Pesawat lepas landas, dia pun berjalan keluar mendekati pintu kabin. Dengan memegang Dragon Sword, dia menahan berbagai energi serangan yang mengganggu pesawat. Sepanjang perjalanan, tidak ada sedikit pun mara bahaya yang berarti menimpa mereka. Setelah beberapa saat, pesawat mereka akhirnya berhasil keluar dari gunung kekacauan, atau lebih tepatnya daratan Themis. Namun, baru saja keluar dari planet itu, tiba-tiba Damar mengerutkan keningnya. Dia yang masih mengenakan seragam luar angkasa, melihat sebuah pesawat yang bersandar tak jauh dari pesawat mereka. Pesawat itu memiliki simbol galaksi Zelenia. Damar mengira pesawat tersebut ditumpangi oleh para tetua yang ingin masuk ke dalam laut kekacauan untuk mencari sebuah kesempatan atau peluang. Tentu saja dia tak begitu memusingkannya dan berniat langsung pergi dari lokasi. Namun, tepat pada saat ini, tiba-tiba sebuah suara pun terdengar, "Lama tak jumpa, Damar." Raut wajah Damar seketika berubah. Dia berbalik dan pintu kabin pesawat yang tak jauh darinya nampak terbuka. Eos yang memakai jubah berwarna putih terlihat berdiri di pintu kabin pesawat. Dia terlihat tersenyum ke arah Damar. Bersambung 1932. Damar tidak menyangka bahwa dia tiba-tiba bertemu dengan Eos di tempat ini. Pria itu merasa watak Eos telah mengalami sedikit perubahan saat dia bertemu lagi dengan Eos. Eos tidak sama sepertinya sebelumnya. Dia tidak memiliki watak agak pasrah, sebaliknya dia memiliki rasa percaya diri. Raut wajah Damar tampak senang saat melihat Eos. Dia memiliki rasa hormat yang mendalam dari lubuk hatinya terhadap Eos. "Tetua Eos," sapanya. Eos adalah seseorang yang baik hati dan jujur.
Bahkan dia sangat baik hingga seperti memiliki hati seorang dewi. Damar tidak mungkin melakukannya, tetapi dia tidak berpikir ada yang salah dengan semua itu. Ditambah lagi, Eos telah beberapa kali menyelamatkan dia dari kesulitan. Dia tidak diragukan lagi merupakan pendukung Damar. Bahkan jika tidak ada Eos, Damar mungkin sudah beberapa kali tewas. Damar sangat menghormati Eos dari lubuk hatinya. Bahkan pada saat dia harus melawan Eos satu kali, itu adalah suatu hal yang dia lakukan secara terpaksa. Mereka juga tidak berhadapan dengan hidup dan mati. Dia mengira bahwa mereka akan jarang bertemu lagi setelah Eos pergi ke galaksi Zelenia. Namun dia tidak menyangka bahwa mereka akan saling bertemu kembali. "Apakah kamu masih belum pergi?" tanya Damar dengan senang sambil mendekatkan pesawatnya. Talia dan yang lain tidak begitu familiar dengan Eos. Jadi mereka tidak ikut menyapa agar tidak mengganggu mereka berdua. Eos tersenyum kecil dan berkata, "Aku masih harus berdiskusi bersama beberapa orang di galaksi untuk membangun kerjasama dengan mereka. Aku mendapat banyak keuntungan dari metode yang waktu itu kamu jelaskan kepada aku. Pada masa ini, aku sudah bernegosiasi dan membangun kerjasama dengan banyak planet." Dia mengatakan hal itu sambil menatap Damar. "Aku sudah tahu hal yang terjadi antara kamu dan Orpan." Damar terperangah. Dia melihat ke arah Eos dengan perasaan campur aduk. Mau bagaimanapun juga, Eos adalah penduduk yang berasal dari Big Jade. "Tenang saja," Eos langsung membuka mulutnya. "Aku tidak akan menyalahkan kamu untuk semua itu. Aku memang pada dasarnya tidak suka dengan tindakan dan beberapa keputusan Orpan. Semua itu juga merupakan perbuatan Orpan sendiri sehingga dia bisa tewas. Aku juga harus berterima kasih kepada kamu karena tidak sepenuhnya membantai penduduk Big Jade. Aku tidak terlalu menghiraukan hal itu. Tetapi orang-orang yang membenci Big Jade bukan hanya penduduk bumi kami saja," jelas Damar. "Hidup dan mati orang lain bukanlah urusan aku. Tentu saja jika nanti penduduk Big Jade ingin menyerang bumi kami, maka kami mungkin akan." "Tenang saja," seru Eos. "Aku sudah mengurus urusan itu dengan mereka." "Oh." Damar menatap ke arah mereka dengan ekspresi terkejut. "Pertama, Dewi Keberuntungan dan Dewi Tanah membawa beberapa orang dan menyediakan tempat berlindung untuk mereka," jelas Eos. "Saat ini, Dewa Lima Elemen juga sudah masuk ke galaksi Zelenia. Di bawah pasukan galaksi Zelenia, kami mencari sebuah planet yang bisa ditinggali namun peradabannya juga belum berkembang. Kami berencana untuk menjadikan tempat itu sebagai markas utama kami." Damar tidak mengatakan apapun mengenai hal itu. Pada generasi penduduk Big Jade ini, konsep invasi sudah mengakar kuat di dalam diri mereka. Mereka masih akan menjadi sebuah planet dengan peradaban maju dalam waktu yang cukup singkat. Mereka hanya perlu mengandalkan bekal pengetahuan yang mereka miliki saja. "Aku akan mengendalikan mereka," ucap Eos. "Aku tidak akan membiarkan mereka menyerbu siapapun lagi." Damar tersenyum dan berkata, "Baguslah kalau begitu. Di masa depan nanti, galaksi Zelenia juga akan berjalan menuju kedamaian di bawah kepemimpinanku," ucap Eos lagi. "Tunggu sampai aku menjadi dewa." Eos pernah melewati masalah di Big Jade. Dia selalu merasa tidak berdaya karena tidak memiliki kekuatan yang cukup. Dia merasa tidak bisa melakukan banyak hal karena itu. Namun sekarang setelah dia kembali dan mengadakan upacara dewa, dia bisa berdiri di puncak dunia. Jika saatnya tiba, dia bisa melakukan banyak hal. Tentu saja, Damar sama sekali tidak berpikir bahwa dia benar-benar bisa memimpin galaksi Zelenia. Orang paling tinggi di galaksi itu tidak diragukan lagi adalah Stardin. Stardin memegang hampir seluruh kekuasaan di galaksi Zelenia. Namun dia belum tahu apa karakteristik miliknya. Meski begitu, Damar bisa mengetahui satu hal mengenai Stardin. Tidak diragukan lagi, Stardin adalah seseorang yang memiliki ambisi besar. Tidak peduli apakah itu tentang merekrut Eos ataupun membicarakan Hismir. Siapapun juga tidak bisa memastikan apakah Stardin akan menjadi Orpan selanjutnya di masa depan. Hal ini tentu saja tidak ada hubungannya dengan Damar. Dia hanya ingin melindungi bumi dan beberapa orang yang bersekutu dengan bumi. Namun Eos tampak bersemangat membicarakan beberapa hal yang dia ingin lakukan setelah menjadi dewa. Damar tidak tega mematahkan harapannya itu. Eos adalah orang yang sangat idealis. Tetapi siapa yang tahu jika dia bisa menghadapi kesulitan atau tidak di masa depan nanti. Namun Eos berbeda dengan Damar. Pertumbuhan Damar didampingi oleh kebangkitan bumi. Sedangkan Eos sebenarnya adalah seseorang yang sangat patuh.
Dia belum menjadi dewa bukan karena kekuatannya tidak cukup. Namun dia belum menjadi dewa hanya karena dia tidak ingin saja. Damar tersenyum sambil mendengarkan Eos berbicara. Lalu dia berkata, intinya, kamu tidak perlu kesulitan mendapatkan titik koordinat bumi. Jika nanti ada masalah apapun, jangan ragu untuk datang ke bumi dan bertemu dengan aku. Aku pasti akan berusaha yang terbaik untuk membantu kamu. Baik, Eos mengangguk. Aku tahu kamu pasti akan menjadi sangat kuat di masa depan. Tetapi aku tidak menyangka bahwa kamu akan menjadi sangat kuat secepat ini. Makhluk seperti Orpan saja bisa tewas di dalam genggaman kamu. Damar hanya tertawa kecil dan tidak mengatakan apapun. Kemudian dia bertanya dengan heran, omong-omong, mengapa kamu bisa ada di tempat ini? Kamu ingin masuk ke Gunung Kekacauan. Aku tahu ukuranku sendiri. Aku bukan orang yang hebat seperti kalian yang bisa masuk ke sana. Ucap Eos. Aku hanya menerima informasi bahwa kalian telah masuk ke Origin Place lagi dan tiba di daerah sekitar Gunung Kekacauan. Aku hanya ingin datang ke sini untuk bertemu dengan kalian. Pada saat itu, Blade Berserker datang menghampiri mereka berdua. Eos, kamu jangan terlalu idealis. Kamu pikir Stardin bisa dipercaya begitu saja? Setidaknya kondisi galaksi Zilenia sekarang jauh lebih baik dibandingkan Big Jade sebelumnya. Selain itu, di sana juga tidak ada begitu banyak penindasan. Seru Eos. Blade Berserker dan Eos juga kenal dengan satu sama lain. Jadi dia ingin mendesak lawan bicaranya itu. Lupakan saja, aku juga tidak bisa paham berbicara dengan kamu. Blade Berserker pun tertawa menyeringai. Lalu dia lanjut berkata, setelah aku keluar dan menyingkirkan kekuatan pencemaran yang ada di dalam tubuhku, kemungkinan besar aku akan menjadi dewa seni bela diri. Jika kamu ada masalah apapun, datang dan cari aku. Jika kamu tidak suka dengan seseorang, aku akan membantu kamu untuk membunuh orang itu. Eos menatap Blade Berserker, lalu dia tersenyum tipis. Hari seperti itu tidak mungkin akan datang. Damar melihat ke arah Eos yang sedikit bersemangat. Dia sudah tidak sabar ingin menjadi dewa agar dia bisa melaksanakan rencana miliknya. Bagaimana jika tetua bepergian bersama kami? Tawar Damar. Kita bisa bersama-sama pergi meninggalkan Origin Place. Tidak, terima kasih. Tolak Eos sambil tersenyum. Aku hanya ingin bertemu dengan kalian saja, kok. Aku masih berencana untuk berdiskusi dengan beberapa planet lainnya. Jika kekuatan kekuasaan bisa sedikit lebih kuat, maka itu akan sangat berguna. Sekarang karena aku sudah bertemu dengan kalian, aku ingin mengucapkan selamat tinggal terlebih dahulu. Di masa depan nanti, aku akan datang bertamu ke bumi. Jadi jangan usir aku, ya. Seru Eos sambil tertawa keras. Bersambung, 1933. Damar juga ikut tertawa dan berkata, kamu bisa datang kapan saja. Kalau begitu, aku akan pergi bernegosiasi dulu. Aku sangat senang bisa bertemu dengan kalian lagi. Ucap Eos. Damar menganggukkan kepalanya. Kemudian Eos menutup pintu pesawat secara perlahan. Tidak lama setelah itu, pesawat itu perlahan juga pergi. Hais pemuda aneh. Blade Berserker pun tercengang. Tentu saja di mata Saka, Eos jauh lebih muda darinya. Tetua Eos sangat baik kepada kita. Sorot mata Damar tampak tenang. Stardin, lebih baik kita tidak usah terlalu dekat dengan dia. Kita tidak tahu apa isi pikirannya. Pintu pesawat itu perlahan-lahan tertutup. Talia mencibirkan bibirnya dan berkata, aku selalu merasa bahwa tetua Eos terlalu idealistis. Damar menarik napas panjang. Dia mengalami rezim kekuasaan Big Jade dan sangat ingin membuat dunia yang damai. Namun aku merasa orang seperti Stardin tidak sesederhana itu. Lalu dia lanjut berkata, tapi di samping itu semua, Stardin sebaiknya tidak memiliki pendapat yang salah tentang tetua Eos. Jika tidak, aku akan memaafkan dia. Talia mengangguk. Kemudian dia merenung sambil berkata, ketika aku menjadi dewa nanti, aku akan pergi mengalahkan dia. Namun Damar malah menggelengkan kepalanya. Kita tidak perlu membuat musuh dengan orang lain. Kamu masih membutuhkan beberapa puluh tahun untuk menjadi dewa. Kita lihat nanti jika saatnya telah tiba. Talia menganggukkan kepalanya dan berkata, iya, nanti kita bicarakan lagi. Apakah kita langsung pergi? Damar mengangguk. Iya, ayo kita langsung pergi saja. Kita pergi ke markas galaksi Hero di galaksi primordial untuk memasok beberapa barang terlebih dahulu. Lalu kita kembali ke bumi. Kita sudah hampir 3 tahun pergi meninggalkan bumi. Lilia juga ikut menganggukkan kepalanya.
Kalau begitu, ayo kita pergi. Kali ini, mereka pergi meninggalkan Origin Place dengan lancar dan tanpa hambatan. Tidak ada cahaya bintang yang muncul. Damar juga tidak mendengar suara-suara aneh apapun lagi. Selain itu, Damar juga tidak mendengar lagi suara misterius yang meminta tolong untuk diselamatkan seperti sebelumnya. 2 hari kemudian, pesawat mereka tiba-tiba terbang keluar dan berada di batas luar Origin Place. Kemudian setelah itu, pesawat bergegas terbang menuju galaksi primordial. Di galaksi primordial, dalam markas galaksi Hero. Setelah pesawat Damar dan rombongannya terparkir, sesosok makhluk bergegas mendekati mereka. Setelah melihat kedatangan Damar, orang itu dengan sopan mempersilakan Damar untuk masuk. Segera setelah mereka turun dari pesawat, orang yang menyambut mereka langsung membuka mulutnya untuk mengucapkan sesuatu. Tuan Damar, Pak Tua Pancing dan Tuan Titan sedang menunggu kalian di istana. Mereka ada di galaksi primordial, tanya Damar dengan terkejut. Benar, mereka baru saja tiba beberapa hari yang lalu. Dia menyuruh kami untuk mengawasi stasiun langit berbintang yang ada di dekat Origin Place. Jika kalian ingin pulang, tolong beritahu mereka sesegera mungkin, jelas orang itu. Baik, kalau begitu, tolong bawa kami untuk bertemu dengan mereka, seru Damar. Segera setelah itu, mereka semua bertemu di dalam istana. Damar juga melihat Tetua Min di sana. Saat dia kembali di bumi pada waktu itu, Tetua Min diam-diam pergi sendirian. Damar yakin bahwa Tetua Min adalah orang dari klan penjaga pintu. Namun ketertarikan Damar terhadap Stargate tidak begitu besar, bahkan dia tidak terlalu peduli dengan kepergian Tetua Min. Tetua Min adalah Uncomon level. Dia bisa pergi kemana saja di alam semesta yang luas ini. Dia bisa pergi kemana saja, kecuali dia tidak beruntung dan bertemu dengan ahli bela diri. Ditambah lagi, para ahli bela diri juga menyukai Tetua Min. Namun kejadian seperti itu jarang terjadi. Alam semesta ini begitu luas. Selain itu, di antara 8 planet utama hanya ada beberapa ahli bela diri saja. Kemungkinan dia bertemu dengan mereka sangatlah kecil, sehingga Damar juga tidak terlalu khawatir. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Tetua Min ternyata pergi bersama Titan dan Pak Tua Pancing. Bagaimana kalian bisa bertemu? Tanya Damar. Raut wajah Tetua Min tampak masam. Kami kebetulan bertemu saat sedang melakukan perjalanan di luar angkasa. Kemudian aku ditangkap dan dibawa oleh mereka ke sini. Lalu dia menatap Damar setelah selesai berbicara. Ekspresi wajahnya sulit untuk ditebak. Sepertinya kamu memiliki aura dari Stargate. Aura itu begitu kuat. Kalian, apa yang telah terjadi kali ini? Tanyanya. Damar bertanya dengan was-was. Aura Stargate seperti apa? Tetua Min tampak sedikit takut. Dia menelan ludahnya lalu berkata, kamu telah membentuk sebuah hubungan dengan Stargate. Damar terperanjat. Setelah itu, dia menceritakan tentang kejadian saat mereka memasuki Origin Place. Tetua Min bergumam setelah mendengarkan cerita Damar. Seperti yang telah aku kira. Stargate, apakah itu akan kembali lagi? Semua itu adalah reinkarnasi. Dia terus-menerus meracau. Sebenarnya apa yang sedang kamu bicarakan? Tanya Damar sambil menatap ke arah Tetua Min dengan heran. Aku membicarakan tentang Stargate. Ada kemungkinan besar bahwa Stargate pada akhirnya akan muncul di Origin Place, ucap Tetua Min. Ini adalah ramalan yang ditinggalkan oleh leluhurku. Damar mencibirkan bibirnya. Dia sama sekali tidak tertarik dengan masalah ini. Lalu dia menatap ke arah Pak Tua Pancing sambil tersenyum kecil. Tetua Hesperos. Pak Tua Pancing tertegun sejenak. Dia menengadahkan kepalanya dan menatap Damar. Kamu sudah pernah bertemu dengan orang itu. Aku dan dia bertemu di pusaran Stargate pada waktu itu. Hanya saja setelah itu kami tersapu oleh turbulensi dimensi. Lalu saat aku keluar hanya ada sebuah binatang buas yang sangat besar. Binatang buas itu adalah dia, seru Damar. Dia, Pak Tua Pancing mengernyitkan dahinya. Apakah dia telah tercemar? Heavy, kasihan sekali dia. Pak Tua Pancing juga tidak menyangkal apapun. Damar tersenyum dan berkata, kalian sengaja menunggu aku di tempat ini. Apakah ada sesuatu? Titan tertawa sambil melihat ke arah Damar dan rombongannya. Masalah kami mungkin agak sedikit besar. Apakah telah terjadi sesuatu di bumi? Tanya Damar. Titan berhenti tersenyum. Kemudian dia termangu sambil melihat ke arah Pak Tua Pancing. Lalu Pak Tua Pancing berkata, lebih baik aku mengatakannya. Saat ini, kami memiliki 2 masalah.
Masalah pertama adalah sesuatu telah terjadi di bumi. Raut wajah Damar berubah. Beberapa planet utama lain mengambil kesempatan untuk menyerang bumi saat aku tidak ada. Tidak, bukan seperti itu. Saat ini tidak ada satupun yang berani menyerang bumi kecuali mereka yakin kalau kamu sudah tewas, ucap Patua Pancing. Ini tentang iman. Dia menghilang. Kemudian Patua Pancing menceritakan secara ringkas mengenai kejadian yang terjadi di Ngarai. Raut wajah Damar benar-benar terlihat suram setelah mendengar cerita tersebut. Damar berkata dengan suara pelan, jadi berdasarkan ucapan kalian, kemungkinan besar dia sudah masuk ke tempat yang kalian sebut Stargate itu. Patua Pancing menarik napas panjang. Damar, kamu harus melakukan persiapan bahwa dia sudah tewas. Tampaknya, kekuatan dia paling tinggi hanyalah kemampuan bertarung tingkat Dewa Bumi, bukan tingkat Dewa Galaksi. Jika dia ingin melewati Stargate, itu akan benar-benar sangat sulit. Selain itu, Stargate di tempat itu tidak utuh, jadi dia mungkin akan tersesat di dalam reruntuhan. Raut wajah Damar benar-benar terlihat sangat suram. Pria tua yang tidak ingin membiarkan orang lain khawatir itu, sekarang akhirnya membuat kita semua khawatir, seru Thalia dengan sedikit cemas. Ekspresi wajah Damar sedikit berubah. Kalau begitu, bagaimana cara kita bisa menemukan dia? Apakah kita harus masuk ke dalam sana? Iman hanya akan menemukan dua akhir. Dia akan mati atau berjalan melewati Stargate dan tiba di dunia tempat aku berada, jelas Patua Pancing. Lalu dia lanjut berkata, namun sekarang Stargate belum muncul. Jika kalian ingin mencari dia, maka itu akan sangat sulit. Raut wajah Damar dan yang lain tampak suram setelah mendengar hal itu. Beberapa saat kemudian, Damar menatap ke arah Patua Pancing lagi. Dia bertanya, lalu apa masalah kedua? Bersambung. 1934. Patua Pancing diam sejenak. Kemudian dia berkata, masalah kedua ini berhubungan dengan kamu dan Thalia. Kalian sepertinya tidak bisa membuang waktu lagi dan harus mengadakan upacara dewa secepatnya. Damar membelalakkan kedua matanya. Kenapa? Awalnya Damar ingin mengadakan upacara dewa secara perlahan dan berlengah-lengah selama ribuan tahun. Sota, telah muncul. Nada Patua Pancing terkesan memaksa. Sota, Damar mengernyitkan dahinya. Apa itu? Siapa itu? Orang itu adalah pemilik dari sejenis karakteristik unik, yaitu karakteristik hantu. Seru Patua Pancing dengan tenang. Hurai bertarung melawan dia, oleh karena itu Hurai sedikit terluka. Karakteristik hantu. Damar baru pertama kali mendengar karakteristik seperti itu. Titan tertawa pada saat itu. Semua orang mengatakan bahwa karakteristik kutukan milikku sangat keji. Namun karakteristik hantu ini sebenarnya adalah karakteristik paling kejam di dunia ini. Tidak ada karakteristik lain yang sekejam ini. Apa fungsinya? Tanya Damar. Seperti namanya, karakteristik ini berfungsi untuk mengendalikan makhluk yang sudah mati. Karakteristik ini sangat berbeda dengan karakteristik wayang milik Orpan, jelas Titan sambil mengikik. Lalu dia lanjut berkata, karakteristik wayang Orpan hanya bisa mengendalikan mereka saja. Tetapi, karakteristik hantu ini juga bisa mengendalikan orang yang sudah mati, termasuk karakteristik mereka. Titan berhenti sejenak, kemudian menatap Damar. Raden, telah dikendalikan oleh karakteristik ini. Kepala Damar rasanya seperti ingin meledak setelah mendengar semua itu. Damar bisa yakin mengenai satu hal bahwa Raden sudah tewas setelah masuk ke Stargate waktu itu. Jika dia tidak mati, maka juga tidak akan ada kebangkitan tulang naganya. Namun sekarang, mereka justru mengatakan bahwa Raden telah dikendalikan. Damar menarik napas dalam-dalam. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Kalian tampaknya mengenal orang itu. Sebenarnya dia siapa, dan apa yang dia inginkan? Pada saat itu, Hesperos membuka mulutnya. Dulu, orang ini pernah menjadi penguasa galaksi Haru. Apakah kamu masih ingat cerita yang dijelaskan oleh Hurai sebelumnya? Damar mengangguk. Aku masih ingat, tapi pada waktu itu, Hurai berkata bahwa orang itu membunuh Dewa Galaksi Haru. Tidak, bagaimana bisa dia membunuh pihak lain? Ucap Hesperos. Pada waktu itu, dia hanya membuat si dewa terluka parah, kemudian dia kabur dan menghilang begitu saja. Dia pergi kemana? Tanya Damar. Awalnya aku tidak tahu, namun sekarang, dia tampaknya sudah kabur ke dalam reruntuhan. Hurai juga tahu tentang hal ini, jelas Hesperos. Lalu dia lanjut berkata,
ini juga berarti bahwa selama ini Hurai tahu cara pergi ke reruntuhan. Namun dia belum memberitahukan hal itu kepada kami. Melalui Stargate, ucap Damar dengan terkejut. Bukan, seru Hesperos. Seharusnya itu adalah sebuah metode memasuki reruntuhan yang dikuasai oleh penduduk galaksi Haru sendiri. Hesperos menghela napasnya. Setelah itu, Radin masuk ke Stargate untuk menghentikan kerusakan yang disebabkan Stargate kepada bumi. Lalu dia tewas di dalam sana. Kemudian tubuhnya dibawa oleh para ahli bela diri tingkat dewa dari galaksi Haru. Damar mengernyitkan dahinya dan berkata, jadi dalam kata lain, ada reruntuhan setelah kita memasuki Stargate. Lalu tempat reruntuhan itu sangatlah berbahaya. Hesperos terdiam sejenak. Stargate terhubung dengan sebuah lorong yang cukup aman. Radin seharusnya punya kesempatan untuk melewati lorong dengan kekuatan, tubuh tulang naga, serta kemampuan dewa seni bela diri dual yang dia miliki saat itu, jelasnya. Lalu dia lanjut berkata, namun aku tidak tahu apa yang sebenarnya dia hadapi di sana. Mengapa dia bisa tewas di dalam sana dan juga ditangkap di dalam reruntuhan? Hesperos menarik napas panjang setelah mengatakan hal itu. Tampaknya, Stargate di bumi sama sekali belum sempurna pada waktu itu. Jadi sekarang aku juga tidak tahu ke tempat seperti apa Radin pergi setelah melewati Stargate. Perasaan Damar menjadi buruk setelah mendengar hal itu. Radin telah masuk ke dalam sana dan tewas. Kalau begitu, berapa banyak bahaya yang Iman temui saat dia masuk ke sana. Tapi kamu juga tidak perlu terlalu khawatir. Seru Hesperos. Ada kemungkinan besar Iman tidak bisa melewati lorong yang menuju ke tempat reruntuhan itu. Seharusnya dia tidak bisa membelah lorong itu dengan kekuatan yang dia miliki. Namun aku menduga bahwa Iman tidak bisa menahan turbulensi yang ada di dalamnya. Jika dia cukup beruntung untuk menahan turbulensi itu, maka seharusnya dia akan tiba di duniaku dulu. Damar mengernyitkan dahinya. Dampak dari kedua hal tersebut terhadap dirinya bisa dikatakan sangat besar. Lalu, bagaimana dengan orang yang memiliki karakteristik hantu itu? Apa yang dia inginkan? Tanya Damar. Dia ingin mencari Stargate. Dia ingin pergi ke duniaku itu, balas Hesperos. Setelah dia bertarung dengan Hurai di langit berbintang, orang itu kembali bersembunyi lagi. Hesperos tampak sangat tenang saat mengatakan hal itu. Damar tersenyum getir. Jadi apapun yang terjadi, aku harus menjadi lebih kuat dan menjadi dewa. Setelah itu aku harus mencari Stargate, kan? Hesperos mengangguk. Kamu tidak boleh membuang waktu lagi. Sekarang semua tandanya sudah muncul. Jadi tidak akan lama sebelum Stargate muncul sepenuhnya. Damar menghela napas. Lalu dia menganggukkan kepalanya. Setelah aku kembali, aku akan mulai melakukan persiapan. Tetapi aku juga tidak tahu berapa lama waktu yang akan aku butuhkan. Hesperos kembali menganggukkan kepalanya. Aku sudah menyampaikan semuanya kepada kamu. Sisanya, aku serahkan kepada kamu. Damar juga mengangguk lagi. Baiklah. Kalau begitu, kami akan memasok barang dan kembali ke bumi terlebih dahulu. Apakah kalian ingin ikut pergi bersama dengan kami? Lupakan saja, kami tidak bisa terlalu lama tinggal di bumi. Seru Titan. Pada saat itu, Asteria juga melihat ke arah Damar. Damar, aku dan Hoshi tidak akan pergi bersama dengan kalian. Baiklah, ucap Damar sambil mengangguk. Damar tidak begitu lama menetap di tempat itu. Dia ingin pergi melihat bumi untuk melihat perubahan apa yang sebenarnya telah terjadi di Ngarai. Semua yang terjadi masih membekas di dalam hatinya. Setelah mereka mengucapkan selamat tinggal kepada beberapa orang di sana, mereka mulai mengumpulkan beberapa persediaan barang. Kemudian mereka bergegas berangkat menuju bumi. Pada saat mereka pergi, pesawat Asteria dan Hoshi pun juga berada di markas itu. Namun belum lama setelah pesawat Damar lepas landas, mereka menunggu di luar markas. Tidak lama setelah itu, pesawat Hesperos juga bersiap untuk terbang. Patua, pada saat itu, Hoshi berteriak dari dalam pesawatnya. Hesperos membuka pintu pesawat itu dan bertanya dengan kaget, kalian belum pergi. Kamu adalah Patua yang buruk. Gerutu Hoshi, hilangnya iman dan perubahan Stargate bumi pasti ada hubungannya dengan kamu, kan? Hesperos sejenak tercengang. Lalu dia tersenyum dan berkata, jika aku punya kemampuan seperti itu, pasti aku dari dulu sudah menemukan Stargate. Aku sama sekali tidak percaya dengan kamu. Seru Hoshi. Asteria juga berkata dengan tenang, kamu bilang bahwa Damar adalah kunci untuk membuka Stargate. Tapi Damar sangat jelas tidak tertarik terhadap Stargate atau bahkan menjadi dewa.
Jadi kamu dan Hurai sedang berusaha untuk memaksa Damar masuk ke dalam rencana kalian. Ini semua takdir yang menentukan. Tidak ada hubungannya dengan aku, ucap Hesperos dengan tenang. Sebaiknya semua ini tidak ada hubungannya dengan kamu. Kalian harus waspada terhadap watak Damar. Iman itu mentor Damar. Jika kepergian dan kematian Iman ada hubungannya dengan kamu, maka dia pasti akan membunuh kamu. Seru Hoshi. Bagaimana dengan kalian sendiri? Tanya Hesperos dengan ringan. Bahkan jika aku dan Hurai terlibat dalam masalah ini, apakah kalian akan mengatakannya? Selama ini, kalian juga mencari Stargate. Apakah kalian tidak ingin mencari tempat yang aman? Bersambung. 1935. Asteria terperanjat. Benar, para ahli bela diri tingkat dewa memiliki alam semesta terpanjang. Namun mereka harus menghabiskan banyak waktu berkelana di alam semesta tanpa tempat untuk menetap. Sebagian besar para ahli bela diri tingkat dewa benar-benar bisa melewati Stargate dan mencari sebuah tempat stabil. Tempat tersebut adalah tempat yang selalu mereka bayangkan. Pada saat itu, ekspresi wajah Hesperos tampak acuh tak acuh. Selain itu, masalah ini memang tidak ada hubungannya dengan aku. Asteria tidak membalas pernyataan tersebut. Dia hanya menatap Hesperos dan berkata, ketika Stargate sudah muncul, kita akan bertemu lagi. Pesawat Damar perlahan bergerak maju di antara alam semesta. Mereka akan membutuhkan waktu selama 2 bulan untuk tiba di bumi. Meskipun Damar tidak tahu apakah kabin hibernasi akan memiliki efek terhadap anaknya, tetapi dia tidak membiarkan Theo berbaring di dalam sana demi keselamatannya. Untungnya, pesawat mereka memiliki simulasi gravitasi di dalamnya. Mereka mengatur tingkat gravitasi di dalam pesawat agar serupa dengan yang ada di bumi. Hal ini juga dilakukan agar membantu Theo menyesuaikan diri dengan gravitasi di bumi terlebih dahulu. Gravitasi di bumi masih sedikit berbeda dibandingkan dengan yang ada di daratan Themis. Damar dan Lilia tidak bisa beristirahat lagi. Sedangkan Yani dan yang lain juga tidak berencana untuk beristirahat. Meskipun mereka akan menghabiskan waktu selama 2 bulan di perjalanan, tetapi mereka memilih untuk tidak beristirahat demi menemani Damar dan Lilia. Thalia sesekali mencerna pengalaman dan ilmu yang dia dapatkan selama ini. Dia juga kadang bermain kartu bersama dengan Damar dan yang lain atau menonton drama. Waktu masih berjalan dengan cepat. Tanpa disadari, 1 bulan pun telah berlalu begitu saja. Pesawat mereka masih terus bergerak maju di antara alam semesta. Mereka melewati satu demi satu galaksi yang ada di sana. Saat ini, Damar dan yang lainnya memiliki simbol bumi di atas pesawat mereka. Mereka juga terkadang bertemu dengan pesawat dari planet lain di rute antar bintang. Namun peringkat 8 planet utama sudah jelas tersebar di mana-mana. Oleh karena itu, banyak pesawat yang mereka temui akan langsung menunjukkan rasa hormat dan kebaikan kepada mereka. Perjalanan itu membuat Damar dan rombongannya merasakan perubahan yang cukup signifikan. Dulu, mereka pernah bertemu dengan beberapa orang pada rute berbintang. Namun mereka selalu terancam dirampok atau diancam oleh orang-orang itu. Semua itu berhubungan langsung dengan kekuatan yang mereka miliki. Saat ini, bumi sudah sepenuhnya berada di posisi tertinggi di alam semesta. Mereka hanya kurang di level teknologi saja. Namun tentu saja level teknologi bumi pasti juga akan mengalami perkembangan yang pesat. Hal itu akan terjadi setelah beberapa orang yang pergi belajar di galaksi Hero kembali ke bumi. Di sana ada black hole. Hari ini, pesawat rombongan Damar melewati sebuah black hole. Black hole masih merupakan sebuah objek astronomi yang paling misterius di antara alam semesta. Damar sebenarnya juga pernah mengetahui hal itu, termasuk keberadaan paling teratas seperti galaksi Hero. Meskipun mereka bisa mendekati atau bahkan masuk ke dalam black hole, tetapi penelitian mengenai black hole masih agak sulit dipahami. Black hole ini mempunyai daya isap yang sangat besar. Bahkan itu sepertinya bisa mengisap semua benda hingga tidak tersisa satupun. Sepertinya ada sesuatu di sana. Thalia mengintip ke arah black hole melalui jendela pesawat. Dia pun mengernyitkan dahinya. Dark matter di antara alam semesta ini terlalu banyak. Saat mereka melakukan perjalanan bola-balik di langit berbintang, sebagian besar waktu mereka hanya bisa melihat beberapa titik sinar cahaya saja. Jadi mereka akan kesulitan jika ingin mengamati sesuatu dengan mata telanjang. Damar juga ikut melihat ke arah pandangan Thalia. Dia tentu saja juga melihat sebuah titik kecil di dekat black hole. Titik itu tampaknya mirip seperti sebuah pesawat. Seseorang sedang menelusuri black hole. Tanya Damar dengan terkejut.
Damar merasa sedikit penasaran. Kemudian dia bergegas pergi ke kabin kokpit dan menggunakan pesawat untuk langsung pergi mengejar titik yang jauh itu. Tidak lama setelah itu, sebuah benda muncul di hadapan pesawat mereka. Dari kejauhan, sebuah pesawat memang berada di dekat black hole itu. Pesawat itu cukup besar, hampir sebanding dengan Lutfi Spaceship dan Raya Spaceship. Selain itu, pesawat ini sepertinya bisa memuat hingga sekitar 100.000 orang. Namun pesawat itu tampak sangat reot jika dibandingkan dengan pesawat Damar. Beberapa goresan pun juga tersebar di seluruh badan pesawat itu. Selain itu, simbol di pesawat itu terlihat sedikit tidak jelas. Keseluruhan badan pesawat itu juga berwarna abu-abu kehitaman, seolah-olah datang dari ujung ruang dan waktu. Pesawat itu terlihat sangat reot dan usang, memberikan kesan seperti tidak ada kehidupan. Ghost Ship, Yani mengerutkan dahinya. Itu sepertinya adalah orang yang memiliki karakteristik hantu. Dia adalah orang yang tetua Hesperos sebutkan pada waktu itu. Damar tidak terlalu merasakan kehadiran orang itu karena jarak pesawat mereka cukup jauh. Dia mengintip ke sisi lain melalui jendela pesawatnya. Jika memang benar dia adalah orang yang memiliki karakteristik hantu, Damar merasa bahwa dirinya tidak perlu membuat konflik dengan orang itu. Teknik bela diri Damar meningkat sangat pesat ketika dia pergi ke Origin Place kali ini. Meskipun begitu, Damar paham bahwa jarak dirinya dengan Hurai sangat objektif. Kemungkinan setelah Damar mengadakan upacara dewa, dia baru bisa bergulat dengan mereka. Sehingga ketika dia bertemu dengan Ghost Ship itu, Damar merasa bahwa menghindari pesawat itu adalah hal terbaik. Pesawat mereka tidak pergi menuju ke sana. Sebaliknya, mereka bergegas melewati area langit berbintang itu dan pergi menuju bumi. Dari kejauhan, kecepatan Ghost Ship itu sangat lambat. Namun pesawat itu melaju keluar dari daerah sekitar Black Hole secara perlahan. Di tempat paling atas dalam Ghost Ship, seseorang sedang duduk di depan sebuah meja. Lalu sesosok makhluk berdiri di bawahnya. Tulang naga, dia tidak menunjukkan ekspresi apapun di wajahnya. Sorot matanya juga terlihat sedikit bosan dan tidak memperlihatkan ekspresi apapun. Oh, pada saat itu, orang yang ada di depan meja tersenyum menyeringai. Aku tidak menyangka bahwa aku bisa bertemu dengan dia di langit berbintang yang luas ini. Lalu dia tersenyum tipis. Tetapi aku akan menunggu sampai Stargate muncul. Setelah mengatakan hal itu, dia mengambil pisau dan garpu dan lanjut memakan makanan di atas meja. Gelas di sebelahnya diisi dengan sebuah cairan berwarna merah. Cairan itu tampak seperti jus, namun juga terlihat seperti darah. Pesawat Damar terbang melewati langit berbintang. 1 bulan pun juga diam-diam telah berlalu. Pada hari ini di bumi, tepatnya di markas Night Watcher, pesawat Damar perlahan turun menuju bumi. Sebuah senyuman tercetak jelas di wajah Damar saat dia melihat ke arah planet berwarna biru langit itu. Tidak peduli seberapa banyak dia pergi meninggalkan bumi, hati Damar berdebar-debar setiap kali mereka pulang ke planet mereka. Inilah yang disebut sebagai merindukan kampung halaman. Pesawat mereka mulai melakukan pendaratan. Segera setelah itu, pesawat berhenti di sebuah tanah datar. Mereka baru saja memarkir pesawat ketika Hugo, Bagas dan yang lain datang menyambut mereka. Ketika Hugo melihat Damar, dia bergegas berkata, sesuatu telah terjadi kepada Iman. Aku sudah tahu. Patua Pancing kemarin pergi ke galaksi primordial untuk mencari aku, jelas Damar. Hugo menarik napas panjang lalu bertanya, apakah kalian mengalami bahaya selama perjalanan kalian kali ini? Damar mengangguk, hampir saja. Aku akan menjelaskannya di sana. Untungnya, semua berjalan dengan cukup lancar. Hugo menghembuskan napas lega. Ringdam sebelumnya mengatakan bahwa kemungkinan akan ada sesuatu yang terjadi dengan kalian. Selama masa itu, kami merasa sedikit cemas. Ditambah lagi Iman juga menghilang begitu saja. Jangan suruh orang lain untuk mencari dia. Kejadian Pak Iman yang hilang ini sedikit ganjil. Nanti aku akan mencari cara untuk membawa dia kembali, ucap Damar. Lalu raut wajahnya terlihat sedikit muram. Jika dia masih hidup, bersambung. 1936. Ekspresi Hugo sedikit berubah. Pada saat itu, Damar melemparkan pandangannya ke arah Lilia. Lilia, kamu bawa anak kita pulang saja, ya. Lalu jelaskan situasinya kepada orang tuaku. Aku akan pergi melihat situasi di Ngarai dulu. Lilia menganggukkan kepalanya. Oke, aku akan pergi menemani kamu, seru Talia.
Aku juga ingin melihat sebenarnya apa yang telah terjadi di ngarai itu. Setelah mereka berbagi tugas, Damar bergegas naik pesawat menuju Gunung Siwa. Sebagian besar orang di ngarai itu pun sudah dievakuasi. Setelah iman menghilang di tempat itu, tekanan itu juga ikut menghilang. Selain itu, keuntungan kultivasi orang lain di tempat ini juga sudah menghilang. Sehingga banyak orang yang pindah atau pergi, dan hanya menyisakan beberapa orang untuk menjaga tempat itu. Damar dan Lilia cukup lama mengamati keadaan sekitar ngarai itu. Namun mereka tidak bisa menemukan alasan dari kejadian itu. Mereka berdua berjalan ke ujung ngarai. Damar melihat tulang naga yang sangat besar. Lalu dia mengusap tubuh itu secara perlahan. Ini terasa seperti satu tingkat lebih tinggi dibandingkan dengan tulang abadi. Ucapnya sambil menggelengkan kepala. Iya, Talia menganggukkan kepala. Jika kita datang sedikit lebih cepat, mungkin kita masih bisa mendapatkan sesuatu. Tapi sekarang, aku merasa bahwa energi yang terkandung di dalam tulang ini tidak akan terlalu membantu kita. Damar juga mengangguk. Dia sudah mencari di ujung gunung dalam waktu yang sangat lama, tetapi tidak bisa menemukan jejak apapun. Beberapa saat kemudian, Damar menghela napasnya. Mungkin, kita baru bisa mengetahui dengan pasti apa yang telah terjadi hanya saat Stargate muncul kembali. Damar mengernyitkan dahinya dengan cukup serius ketika memikirkan hal ini. Jika dia ingin menemukan Iman, setidaknya dia harus memastikan apakah Iman masih hidup atau sudah tewas. Ketika Stargate muncul, kita pergi mencari Pak Iman, ucap Talia. Kita juga harus mengadakan upacara dewa. Kamu dan Lilia sudah punya anak, jadi lebih baik kamu tetap di sini untuk menemani anakmu. Damar menggelengkan kepalanya. Kita akan bicarakan lagi jika saatnya tiba. Bukankah Tetua Hesperos sudah mengatakan bahwa Pak Iman hanya memiliki dua kemungkinan? Entah dia mati atau melewati lorong dan tiba di kampung halaman Tetua Hesperos. Talia mengangguk dan berkata, kalau begitu, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Damar menarik napas panjang. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Kita bisa mengadakan upacara dewa. Sepertinya itu juga akan memakan waktu selama puluhan tahun. Lalu kita juga akan menghabiskan banyak waktu untuk melakukan proses indoktrinasi dan semacamnya, jadi pelan-pelan saja. Kemudian Stargate itu, Damar dan Talia saling bercakap-cakap sambil mundur dari Gunung Siwa. Pada saat itu, dia menerima telepon dari Hugo. Kemudian Hugo berkata, Damar, omong-omong aku lupa memberitahukan ini kepada kamu. Ini mengenai anak bernama Harera yang kamu bawa pulang waktu itu. Kemudian Hugo mulai menjelaskan masalah yang terjadi di sekolah Harera. Damar menarik napas panjang setelah selesai mendengarkan masalah itu. Tidak apa-apa, tolong kamu antar dia kembali ke rumahku, ya. Lalu setelah itu, Damar pulang ke rumahnya. Orang tuanya sangat senang setelah berkenalan dengan Theo. Mereka juga sangat puas dengan nama yang diberikan kepada anak kecil itu. Kehidupan Damar juga mulai relatif tenang. Dia menghabiskan waktu selama 2 bulan untuk mencari sebuah tempat di bumi. Tempat itu akan digunakan untuk membangun piramida miliknya. Setelah itu, dia pergi ke Laut Kekacauan untuk membangun piramida lagi. Di hari berikutnya, dia masih terlihat tenang dan damai dibandingkan dengan orang lain. Bahkan, kehidupan stabil yang Damar miliki saat ini adalah impiannya sejak lama. Damar tidak begitu ingin menjadi dewa. Setelah menjadi dewa, dia akan berkelana kemana-mana. Itu bukanlah sesuatu yang dia ingin lihat. Dia sedikit segan melakukan semua ini. Namun ada banyak sekali hal yang mendesak Damar untuk melakukan ini semua. Dia tidak punya pilihan lain. Entah itu upacara dewa milik Guntur ataupun Blade Berserker yang membuang kekuatan pencemaran dari dalam tubuhnya sendiri. Semua itu membuat Damar harus berubah menjadi dewa. Selain masalah itu, dia juga masih berhutang budi kepada Pak Tua Pancing dan masalah hilangnya Iman. Lalu juga ada keberadaan Horai. Semua itu mendesak Damar untuk mengambil langkah ini. Jadi tidak peduli seberapa enggan Damar, dia mau tidak mau harus melakukannya. Tentu saja ada beberapa orang yang sangat aktif dan bersemangat sepanjang perjalanan menjadi dewa. Contohnya adalah Guntur. Bakat teknik bela diri milik pemuda itu sungguh abnormal. Setelah Guntur mengasingkan diri selama setengah tahun, dia berhasil menembus teknik bela diri tingkat peak. Kemudian dia mulai pergi ke sana kemari untuk mengadakan upacara dewa miliknya. Waktu bagaikan air yang terus-menerus mengalir. Seiring berjalannya waktu, bumi juga mulai mengalami perubahan yang sangat drastis.
Kemunculan sumber energi baru dan teknik bela diri benar-benar sangat mengubah struktur dari bumi. Selain itu, harapan hidup penduduk bumi juga meningkat pesat. Kecepatan peningkatan tersebut bahkan bisa dilihat dengan mata telanjang. Damar dan keluarganya juga termasuk penduduk bumi yang merasakan hal itu. Saat ini, orang tua Damar semakin lama semakin terlihat muda. Hal pertama yang mereka lakukan adalah mulai menginjakkan kaki di dalam dunia teknik bela diri. Meskipun mereka tidak kuat, tetapi mereka ingin mencobanya. Selain itu, mereka juga punya karakteristik kehidupan milik Lilia serta banyak obat herbal yang dibawa dari planet Nuevo. Waktu terus berjalan, tetapi orang tua Damar sama sekali tidak memiliki tanda-tanda penuaan. Tentu saja, ada juga orang yang berubah menua. Orang itu adalah Hugo. Hugo sedikit pun tidak memiliki bakat teknik bela diri apapun. Seberapa keras usahanya, dia tidak bisa memiliki teknik bela diri itu. Tuhan memberikan dia kecerdasan yang sangat luar biasa. Namun pada saat yang sama, hal itu juga membuat dia tidak bisa memulai perjalanannya di dunia teknik bela diri. Tidak peduli seberapa banyak Lilia membantu dia, tetapi sepertinya penuaan dia tidak bisa diubah. Namun Hugo tidak ingin meninggal. Dia masih ingin melihat Iman kembali lagi ke bumi. Dia mulai menggunakan sebagian besar waktunya untuk masuk ke kabin hibernasi. Lalu Bagas yang akan mengatur sebagian besar urusan para Night Watcher. Tahun ketiga sejak Damar kembali dari Origin Place, orang-orang yang pergi mempelajari karakteristik keahlian di galaksi Hero pun pulang ke bumi. Kemudian, mereka mempertahankan tampilan asli bumi dan mulai mengembangkan planet Mars. Di tahun kelima sejak Damar kembali dari Origin Place, umat manusia secara mandiri meneliti dan mengembangkan pesawat ruang angkasa untuk perjalanan antar bintang. Meskipun kecepatannya tidak begitu cepat, tetapi pesawat itu bisa melakukan perjalanan antar bintang. Hal ini juga berarti bahwa peradaban teknologi bumi telah sepenuhnya terbebas dari tingkat peradaban ketiga. Saat ini, bumi telah memasuki tingkat peradaban keempat. Di tahun yang sama, markas pertama planet Martis pun dibangun. Umat manusia juga telah menyelesaikan imigrasi ke planet Mars untuk pertama kalinya. Populasi di bumi tampaknya sedikit kelebihan muatan karena adanya peningkatan harapan hidup serta angka kelahiran. Oleh karena itu, manusia mulai berpindah menuju ke arah planet Mars. Tentu saja hal itu juga datang bersama dengan segudang masalah. Itu karena terdapat banyak sekali manusia yang ingin pergi menuju planet Mars atau yang bernama lain planet Martis itu. Sedangkan sebagian besar orang bumi masih ingin menetap di sana. Mereka memiliki rasa takut yang naluriah terhadap langit berbintang. Tentu saja semua hal ini hanyalah masalah waktu saja. Di masa depan nanti, pemikiran manusia akan mengalami banyak perubahan. Kemudian perjalanan antar bintang kemungkinan juga akan menjadi hal yang normal. Lagi pula saat ini, bidang pariwisata sudah mulai berkembang secara bertahap di bawah aliansi bumi. Beberapa tahun lalu, Damar dan para Night Watcher di generasinya hampir tidak pernah muncul. Sebagian besar orang sedang mengadakan upacara dewa. Selama masa ini, Harera tidak lagi terus melakukan kultivasi teknik bela diri. Dia juga tampak sepenuhnya stabil. Dia secara bertahap tumbuh menjadi wanita muda yang sangat cantik. Theo juga tumbuh besar dari hari ke hari. Hari-hari mereka sudah mereka lalui tanpa ancaman, tetapi mereka tidak sadar masih ada satu bahaya besar yang mengintai di luar sana. Bersambung, 1937. Dalam sekejap, 20 tahun pun telah berlalu. Kondisi bumi benar-benar sangat tenteram dan stabil selama 20 tahun. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Selama 20 tahun ini, mereka telah mengalami perubahan kehidupan. Hari ini, sebuah pesawat sedang bergerak maju secara perlahan di luar galaksi matahari. Di atas pesawat itu ada seseorang dengan ekspresi wajah yang agak muram. Dia sedang masuk ke galaksi matahari secara perlahan. Baru saja dia mendekati galaksi matahari, tiba-tiba dia mendengar sebuah suara. Pendatang baru harus punya surat izin masuk. Hurai yang ada di pesawat itu mengernyitkan dahinya. Dia menengadahkan kepalanya dan berkata dengan ringan, "Beritahu Damar bahwa aku adalah Hurai." Kota NJ, Bumi. Di Universitas NJ, dewasa ini, semua universitas di dunia sudah mulai menerapkan pengajaran untuk 3 mata kuliah utama. 3 mata kuliah utama tersebut adalah seni, sains, serta olahraga dan seni bela diri. Sarjana seni bela diri sekali lagi telah menjadi kenyataan. Saat ini, seseorang sedang berbaring di dalam gedung asrama Universitas NJ.
Dia sedang menonton sesuatu melalui ponsel yang ada di tangannya. Theo, aku dengar kamu mendaftar sebagai Night Watcher. Tanya seorang pria yang menggunakan kacamata di sebelahnya. Benar, orang yang sedang berbaring itu adalah Theo. 20 tahun telah berlalu, dan dia sudah berusia 22 tahun sekarang. Theo mengangguk. Aku dulu bisa memimpin sebuah kelompok secara langsung. Benar juga, bakat milikmu itu memang tidak biasa, ucap orang di sebelahnya dengan iri. Lalu dia lanjut berkata, umur 22 tahun, tetapi sudah mencapai tingkat eternal. Selain itu, kamu juga membangkitkan dua karakteristik, yaitu karakteristik jiwa dan magis. Dua karakteristik yang sangat langka. Aku benar-benar sangat iri. Theo tersenyum. Aku hanya beruntung saja, kok. Omong-omong kita berdua sudah kenal cukup lama, kan? Kapan kamu akan membawa aku ke rumahmu untuk bermain? Aku ingin melihat orang tuamu itu seperti apa, dan bagaimana mereka bisa membesarkan kamu. Ucap si pria kacamata itu. Plak, pada saat itu, sebuah suara seketika bergema di tempat itu. Theodore, jangan jadi kurang ajar. Ayo pergi ke tempat latihan. Theo menengadahkan kepalanya. Raut wajahnya tampak sedikit terkejut. Apa yang terjadi? Ada orang yang mengganggu Aileen. Ryan tidak bisa menahan diri dan bertengkar dengan orang itu. Lalu dia dihabisi oleh orang itu, cerca seseorang. Aileen diganggu oleh orang lain. Sorot mata Theo menunjukkan aura yang mematikan. Kayaknya dia sudah bosan hidup di bumi, iya. Orang itu adalah Jergas dari Badan Perkumpulan Mahasiswa Seni Bela Diri. Ayo cepat ke sana, sebentar lagi Ryan akan dihabisi oleh dia. Seru orang tadi. Theo menganggukkan kepalanya dan bergegas pergi menuju tempat latihan. Ryan adalah anggota keluarga Dewanto di kota NJ. Dia adalah anak dari Rio Dewanto. Dia sebaya dengan Theo, juga merupakan mahasiswa Universitas NJ, serta teman sekamar Theo. Kemudian Aileen adalah anak dari Guntur. Saat ini, Guntur mempunyai dua orang anak, satu laki-laki dan satu perempuan. Anak laki-lakinya bernama Arnold Moreno, sedangkan yang perempuan bernama Aileen Moreno. Arnold langsung berkecimpung ke dalam organisasi Night Watcher. Dia sama sekali tidak menempuh dunia pendidikan. Sedangkan Aileen merupakan juara seni bela diri nasional tahun ini. Meskipun Guntur malas dan menyebalkan, tetapi anak-anak itu justru tidak mewarisi gen buruk miliknya. Sebaliknya, mereka berdua tampak sangat tampan dan cantik. Ditambah lagi dengan identitasnya sebagai juara seni bela diri. Setelah dia masuk menjadi mahasiswa Universitas NJ, seketika dia langsung menjadi primadona kampus. Sedangkan Theo hanya bersikap sederhana dan tidak mencolok di Universitas NJ. Di satu sisi, itu memang karena berhubungan dengan sifat yang dia miliki sendiri. Di sisi lain, itu karena anjuran dari Damar dan Lilia. Theo tahu sebenarnya seperti apa posisi orang tuanya di bumi. Alasan dia ingin bersekolah adalah karena pilihannya sendiri dan juga karena mengasihani Damar. Pada waktu itu, Damar tidak bisa bersekolah tinggi. Oleh karena itu, dia kehilangan masa-masa kuliahnya. Jadi dia berharap anaknya sendiri bisa menebusnya. Meskipun kehidupan kampus Theo tidak mencolok, tetapi dia masih merupakan sosok yang berpengaruh di Universitas NJ. Hal itu karena pertama, dia merupakan juara seni bela diri nasional pada saat awal dia masuk kuliah. Selain itu, dia juga masih berusia 17 tahun pada saat itu. Alasan kedua yaitu jurusan seni bela diri itu sendiri. Setiap tahunnya kompetisi seperti seni bela diri tersebut bisa dikatakan cukup banyak. Selama 3 tahun Theo bersekolah di sini, dia belum pernah dikalahkan oleh siapapun. Orang lain sama sekali tidak tahu apa sebenarnya kekuatan asli dan karakteristik yang Theo punya. Terkecuali beberapa teman sekamar yang berhubungan baik dengan dirinya. Theo dan Aileen dari kecil selalu bermain bersama hingga mereka tumbuh dewasa. Jadi ketika Aileen masuk ke universitas ini, dia ingin mencegah orang lain mengganggu atau melecehkan gadis itu. Theo secara pribadi memberikan pengumuman di forum kampus. Dia menyatakan bahwa jika dia melihat seseorang menganggun Aileen, maka dia akan menyerang orang itu. Selain itu, jika ada orang yang ingin mengejar Aileen, orang itu harus mendapatkan persetujuan Theo terlebih dahulu. Namun hasilnya, Aileen masih saja diganggu. Universitas NJ memiliki dua orang berbakat. Orang yang pertama adalah Theo yang sangat misterius. Selain Theo, Jergas adalah salah satu orang berbakat tersebut. Theo dan Jergas sangat berbeda. Latar belakang keluarga Theo sangat bagus.
Sedangkan Jergas berasal dari keluarga biasa yang selangkah demi selangkah mencapai tujuannya. Setelah Jergas menunjukkan bakatnya, dia menerima banyak sekali pujian. Sehingga dari kecil, dia sudah terkenal dan membuat sifatnya menjadi sangat arogan. Namun di tahun ujian masuk perguruan tinggi, dia kalah dari Theo karena kurang satu gerakan saja. Sehingga dia berada di posisi kedua pada tahun itu. Setelah masuk ke Universitas NJ, kedua orang itu belum pernah melawan satu sama lain. Jergas sangat aktif di kampus dibandingkan dengan reputasi Theo yang tidak mencolok. Bahkan Jergas menjadi ketua jurusan seni bela diri di Universitas NJ. Tentu saja, sikap Jergas semakin lama semakin berubah menjadi arogan ketika dikelilingi oleh orang-orang. Dia berkali-kali mencoba memprovokasi Theo, tetapi Theo tidak menghiraukan serangan dia. Hal itu terus terjadi hingga tahun ini. Theo bergegas berlari menuju tempat latihan tanpa ragu-ragu. Tidak lama setelah itu, dia langsung tiba di tempat latihan. Di tempat itu, seorang anak muda dipukuli hingga berlumuran darah dan terbaring di atas tanah. Namun dia malah menggertakkan giginya sambil berkata, "Jergas, kamu berani sekali ingin membunuh aku hari ini. Jika kamu tidak bisa membunuh aku, maka aku pasti yang akan membunuh kamu." "Benarkah?" ucap Jergas dengan acuh tak acuh. "Bagaimana caranya? Apakah kamu akan menggunakan latar belakang keluargamu sebagai Night Watcher? Kamu pikir aku akan takut dengan keluarga Dewanto? Ayahmu itu dulu termasuk ke dalam 4 orang terkaya di kota NJ, tapi kamu hanyalah seorang pria sampah." Setelah mengatakan hal itu, dia mengangkat kepala dan melihat ke arah Aileen yang tidak jauh dari sana. Ekspresi wajah gadis itu terlihat sedikit ketakutan. "Aileen, kamu harus menjadi pacar aku. Jika kamu tidak setuju untuk menjadi pacarku, maka aku akan memukul Ryan." Ucapnya sambil tersenyum riang. Brak, pada saat itu, sesosok pria bergegas datang dengan cepat dan mencengkeram tangan Jergas. Ketika Jergas melihat sosok pria itu, senyuman seringnya langsung tercetak di sudut bibirnya. "Theo, akhirnya kamu datang juga." Theo melemparkan tatapan dingin ke arah pria itu. Lalu dia melihat ke arah Ryan dan bertanya, "Kamu masih hidup, kan?" "Aku tidak mungkin mati semudah itu," seru Ryan sambil menyeringai. "Cepat bersujud dan minta maaf," ucap Theo sambil menatap Jergas dengan tenang. "Kalau aku tidak mau, kamu mau apa?" tanya Jergas dengan pembawaan angkuhnya. Bersambung, 1938. Tidak mau minta maaf. Theo tersenyum dingin. "Aileen begitu cantik, ancamanmu tidak akan membuat aku berhenti mengejar dia. Aku harus mendapatkan dia bagaimanapun caranya. Lalu, aku juga akan menangkap dia." Pada saat Aileen melihat Theo, dia pun langsung berlari menuju pria itu. "Kak Theo." Theo melemparkan senyuman ke arah Aileen dan berkata, "Kamu pulang ke asrama saja dulu. Aku akan urus masalah di sini." Aileen menganggukkan kepalanya. "Kalau begitu, kamu harus berhati-hati. Orang itu sudah berada di tingkat eternal." Theo juga mengangguk. Ketika Aileen sudah pergi, Theo sekali lagi menatap ke arah Jergas. "Aku bilang, minta maaf kepada Ryan." Jergas menjilat bibirnya dan berkata, "Theo, aku sudah lama ingin bertarung dengan kamu. Selama 3 tahun ini, kamu belum pernah menerima tawaranku. Hari ini, aku bisa mendapat kesempatan untuk berlatih bersama dengan kamu." Theo menyipitkan matanya. Ada jarak di antara tingkat eternal. Theo menyipitkan kedua matanya selama percakapan itu berlangsung. Kekuatan jiwa miliknya pun seketika terpancar dari tubuhnya. Jergas merasakan semburat dingin di sekujur tubuhnya. Namun sebelum dia bereaksi, potongan-potongan kertas muncul dan melayang di atas tubuhnya. Dual karakteristik. Raut wajah Jergas berubah. "Tak." Theo menjentikkan kedua jarinya pada saat itu. Boom! Tubuh Jergas meledak. Gerakan yang sangat dahsyat tadi menarik perhatian banyak orang untuk berhenti dan menyaksikan kejadian itu. Semua orang tampak bersemangat saat menemukan Theo dan Jergas di tempat latihan bela diri. Berita mengenai dua sosok yang berpengaruh di Universitas NJ tersebut memang sangat menggemparkan. Jergas tidak langsung tewas karena ledakan tersebut. Sekujur tubuhnya menjadi hangus dan hitam akibat ledakan tadi. Namun pada saat yang sama, sebuah aura dilepaskan dari dalam tubuhnya. Pria itu memuntahkan seteguk darah sambil berusaha untuk berdiri lagi. Tetapi pada saat itu, Theo telah tiba di hadapan Jergas. Setelah Theo mengucapkan selamat tinggal, Jergas berlutut dan jatuh. Dia berusaha sebisa mungkin untuk menahan diri.
Namun dia merasa terganggu karena karakteristik jiwa miliknya. Sehingga Theo menginjakkan kaki di atas punggung Jergas, membuat tubuh Jergas sama sekali tidak bisa bergerak. Theo, dia menggertakkan giginya. Seluruh tubuhnya menjadi hangus karena ledakan tadi. Namun rasa putus asa terpancar dari sorot matanya. 3 tahun lalu, dia dikalahkan dengan satu gerakan. 3 tahun kemudian, dia langsung dikalahkan dengan satu gerakan juga. Perbedaan di antara mereka berdua tampaknya semakin besar. Semua itu membuat Jergas tidak bisa menahannya lagi. Sekumpulan orang yang menonton pertarungan itu pun tercengang. Dalam sekejap, Jergas langsung dihabisi dalam satu gerakan. Ryan berdiri dari tanah sambil berkata, "Theo, apakah kamu sudah kehilangan akal sehatmu? Di masa depan nanti, aku tidak ingin ada orang yang merundung orang lain," ucap Theo dengan nada datar. "Aku menahan diri selama 3 tahun bukan karena takut dengan kamu. Ingat itu, Bes." Pada saat itu, tiba-tiba seseorang muncul tiba-tiba di tengah tempat latihan itu. Dia tidak terlihat begitu tua. Dia juga terlihat sedikit tampan dengan rambut panjangnya yang tergerai bebas. Namun pakaian di tubuhnya seperti bukan bagian dari bumi, dan penampilannya tampak sangat aneh. Orang itu mengamati Theo dari atas hingga ke bawah. Ekspresi wajah Theo berubah. Dia merasakan beban yang sangat besar. Benar, orang yang baru saja datang itu adalah Hurai. Beberapa halangan di luar ruang antar bintang itu tentu saja tidak bisa menghalangi dia. Hurai memutuskan untuk pergi jalan-jalan di bumi terlebih dahulu sebelum Damar datang mencari dirinya. Kemudian dia tidak sengaja melihat adegan tadi ketika dirinya tiba di kota NJ. Oleh karena itu, dia datang menghampiri Theo dan yang lain. "Kamu, anak dari Damar, kan?" tanya Hurai dengan santai. Raut wajah Theo pun berubah. Dari kecil hingga dewasa, Theo sudah kenal dengan semua ahli bela diri yang ada di sekitar Damar. Namun dia yakin bahwa dirinya tidak mengenali orang yang ada di hadapannya saat ini. Semua orang di sekitar tempat itu terkejut saat mendengar ucapan Hurai. Theodore adalah anak Damar. Siapa yang tidak kenal dengan Damar? Dia adalah pelindung bumi. Bahkan setelah 20 tahun berlalu pun, ada banyak sekali kisah mengenai pria itu. Kesejahteraan bumi saat ini benar-benar tidak bisa dipisahkan dari jasa Damar. Tetapi jumlah orang yang tahu bahwa Damar punya anak sangatlah sedikit. Beberapa orang tersebut termasuk para Night Watcher serta sekelompok orang yang sangat kenal dengan Damar. Hal itu karena Damar tidak ingin membiarkan anaknya tumbuh di bawah pusat perhatian semua orang. Oleh karena itu, semua orang tercengang dan terkejut saat Hurai mengatakan hal tersebut. Theo melihat ke arah Hurai. Lalu dia berkata dengan suara rendah, "Siapa kamu?" "Makhluk luar angkasa." "Haha." Hurai tertawa riang. "Namaku Hurai. Apakah Damar pernah menyebutkan namaku di depan kamu?" Theo membelalakkan kedua matanya saat mendengar nama itu. Dia terperanjat hingga hampir kehilangan suaranya. "Apa yang akan kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan di bumi? Kamu sama seperti ayahmu." "Iya." Hurai menggelengkan kepalanya. "Kebetulan aku butuh seorang pemandu di bumi. Kalau begitu, ayo ikut pergi bersama aku." Setelah mengatakan hal itu, Hurai langsung menarik salah satu tangan Theo. Theo sama sekali tidak bisa menolak. Dia langsung ditarik oleh Hurai dan menghilang dari bumi. Berita ini dengan cepat tersebar seperti api di bumi. Damar punya anak. Anak Damar memiliki bakat unik yang sama dengan ayahnya. Anak Damar dibawa pergi oleh seseorang. Selama periode waktu ini, beberapa berita tersebut langsung tersebar luas di internet. Pada saat yang sama di planet Misty, Laut Kekacauan. Planet Misty adalah sebuah planet yang tersembunyi di balik kabut. Planet ini juga merupakan inti dari keseluruhan Laut Kekacauan. Planet Misty adalah planet yang cukup stabil di dalam Laut Kekacauan. Namun planet ini masih berada di zaman peradaban batu. Peradaban yang cukup tertinggal. Saat ini di atas pulau, lebih tepatnya di dalam piramida, Damar sedang mengernyitkan dahinya. Pria itu sedang menerima sebuah panggilan di teleponnya. Bumi telah berulang kali melakukan revolusi teknologi selama 20 tahun. Saat ini, sinyal telepon seluler dapat mencakup seluruh galaksi matahari. Sehingga, Damar juga bisa berhubungan dengan bumi meskipun dia sedang mengadakan upacara dewa sekarang. Lilia berada di sampingnya. Mereka berdualah yang sudah membangun piramida itu bersama-sama. Meskipun 20 tahun sudah berlalu, tetapi wujud mereka justru tidak mengalami banyak perubahan. Mereka adalah salah satu sosok yang berdiri di puncak alam semesta, dan harapan hidup mereka juga cukup panjang.
Menurut mereka, 20 tahun adalah sesuatu yang lewat begitu saja. Damar mengangkat panggilan telepon itu. Dia menatap Bagas yang ada di ponselnya dan bertanya, "Ada apa?" "Hurai datang ke bumi." Suara Bagas pun terdengar di telinga Damar. Damar mengernyitkan dahinya. "Apa yang dia lakukan di bumi?" "Dia bilang ingin bertemu dengan kamu," balas Bagas dengan pasrah. "Bukankah dia sudah pernah bilang sebelumnya? Dia akan datang sesekali untuk memeriksa apakah kamu sedang mengadakan upacara dewa atau tidak." Damar tercengang. Dia berpikir bahwa sangat mungkin Hurai akan melakukan hal itu. "Tapi ada satu masalah lain," seru Bagas. Identitas Theo sudah terungkap, dan dia dibawa pergi oleh Hurai. "Apa?" Ekspresi wajah Lilia berubah. "Apakah Theo baik-baik saja? Seharusnya tidak ada sesuatu yang terjadi dengan dia. Sinyal kami sudah mengunci keberadaan mereka." Jika dilihat dari layar, sepertinya Hurai hanya meminta Theo untuk menjadi pemandunya saja. Sekarang mereka sedang bertamasya keliling dunia. Damar menarik napasnya. "Baguslah kalau begitu. Aku akan segera mencari dia nanti." "Oke," seru Bagas. "Aku akan melaporkan lokasi mereka kepada kamu kapan saja." Saat ini, mereka sedang berada di Gunung Bridgeton. Damar mengangguk dan berkata, "Oke." Setelah itu dia menatap ke arah Lilia. "Ayo pergi bertemu dengan dia." Bersambung 1939. Lilia mengangguk. Kedua orang itu bergegas naik ke pesawat dan langsung pergi meninggalkan Laut Kekacauan. Waktu itu, mereka sangat berhati-hati memasuki Laut Kekacauan. Namun mereka sekarang bisa sepenuhnya melakukan perjalanan ke tempat itu dengan leluasa dan cepat. 2 hari kemudian di bumi, tepatnya di bawah Gunung Athos. Hurai mengernyitkan dahinya sambil mengamati sebuah monumen di kaki Gunung Athos. "Reputasi ayahmu di bumi sangat tinggi. Bahkan tempat ini menjadi saksi bisu kehebatan ayahmu." Di atas monumen itu tertulis beberapa kata. Tulisan di monumen tersebut adalah tempat jurus batu pertama Damar. Tempat ini juga merupakan salah satu tempat wisata yang dikunjungi oleh banyak turis. "Memang seharusnya begitu," ucap Theo dengan senyum seringai di wajahnya. "Ayahku tidak bisa terkalahkan. Aku merasakan sesuatu." Hurai terkikik-kikik. "Ayah ibumu akan datang." Hurai tersenyum riang setelah mengatakan hal itu. "Ayo pergi." Kemudian mereka dengan cepat menghilang dari tempat itu. 2 jam kemudian di kota BJ. Tepatnya di sebuah tepi danau. Danau itu sangat jernih bagaikan cermin. Langit pun juga cukup cerah. Lingkungan di bumi telah menjadi jauh lebih baik selama 20 tahun belakangan ini. Perkembangan dari peradaban teknologi serta perubahan sumber energi juga membuat polusi di bumi menjadi sangat berkurang. Sebuah pesawat kecil terbang di atas danau itu dengan cepat. Lalu pesawat itu bergegas mendarat di daerah sekitar sana. Setelah mendarat, Damar dan Lilia bergegas pergi menuju danau itu. "Ayah, Ibu." Ketika Theo melihat Damar dan Lilia, dia langsung menyambut kedatangan orang tuanya itu. Damar menarik napas lega saat melihat kondisi Theo yang baik-baik saja. "Haha." Pada saat itu, Hurai tertawa sambil melihat ke arah Damar. "Aku juga tidak melakukan hal apapun kepada anak kamu ini. Dia telah menjadi pemandu wisataku selama beberapa hari ini. Tentu saja dia pasti mendapatkan keuntungan yang lebih banyak setelah mengikuti aku." Memang benar, Hurai adalah orang yang berada paling atas di alam semesta ini. Jika Theo mengikuti dia, arahan yang ditunjukkan Hurai secara sukarela mungkin bisa membuat Theo mendapatkan banyak keuntungan. Lalu Damar melemparkan pandangannya ke arah Hurai. Dia tersenyum riang dan berkata, "Ketua Hurai, apa yang membawaku ke kampung halamanku? Memangnya aku tidak bisa mengunjungi bumimu ini?" Hurai memberikan pertanyaan retoris. "Bukan seperti itu. Tetua Hurai dipersilakan untuk datang bermain ke bumi kapan saja," ucap Damar. Hurai tersenyum menyeringai. "Kamu ini pemuda yang hipokrit." Lalu dia menatap Theo dan berkata, "Kamu pergi dulu dari sini." Theo menetap sejenak. Lalu Damar mengangguk dan berkata, "Pertama, minta Om Adelio untuk mengantar kamu kembali ke kampus. Sekarang, urusan dan identitas milikmu sudah terungkap. Lalu urus pengunduran diri di sana dan pergi melapor ke Night Watcher." Theo mengangguk setuju. "Baiklah, kalau begitu, ayah dan ibu juga harus berhati-hati." Ketika pesawat sudah lepas landa, Damar baru menatap ke arah Hurai. "Tetua, kamu bisa bicara sekarang. Ada apa? Kamu butuh berapa lama lagi untuk menjadi dewa?" 20 tahun sudah berlalu. Berdasarkan fakta,
ahli bela diri tingkat dewa di bumimu belum pernah muncul. Seharusnya kamu bisa mencapai langkah terakhir di upacara dewa dengan melihat fakta tersebut serta reputasi kamu di bumi, ucap Hurai dengan ringan. Damar berdeham-deham, sepertinya masih ribuan tahun lagi. Hurai menatap ke arah Damar dengan ragu-ragu setelah mendengar ucapan pria itu. Coba bilang sekali lagi, sesegera mungkin, aku akan menjadi dewa secepat mungkin. Damar kembali berdeham. Kamu sengaja datang ke bumi hanya untuk masalah ini saja. Aku sedang tidak bercanda dengan kamu, ucap Hurai dengan tenang. Stargate akan segera muncul. Damar mengernyitkan dahinya. Stargate akan segera muncul. Itu berarti mereka harus mencari cara untuk menentukan apakah Iman masih hidup atau sudah tewas. Namun Thalia berencana untuk mengurus hal ini sendirian. Dia telah mencapai tahap akhir menjadi dewa. Kemungkinan tidak lama lagi, Thalia akan menjadi orang pertama di bumi yang telah mencapai tingkat dewa seni bela diri dual. Selain Thalia, Wendy juga termasuk ke dalam kategori tersebut. Perjalanan dia untuk menjadi dewa juga hampir mencapai tahap akhir. Tidak lama lagi, kemampuan bertarung bumi akan meningkat kembali. Namun sepertinya Wendy memiliki beberapa urusan yang harus dilakukan sendiri setelah menjadi dewa. Namun Damar tidak tahu apa urusan itu. Gumam Damar. Aku akan bertanggung jawab untuk membuka Stargate. Aku tidak peduli, itu tidak ada hubungannya dengan kekuatan milikku. Aku pasti bisa. Hurai menatap Damar dengan acuh tak acuh. Mana bisa buka begitu saja. Kamu harus menjadi dewa agar bisa memenuhi syarat membuka Stargate. Selain itu, Stargate akan terbuka lebar kali ini. Jadi aku tidak tahu apakah akan muncul binatang buas yang sangat kuat seperti Heavy atau tidak. Jika memang ada, akan ada beberapa binatang buas yang muncul. Jika hal itu terjadi, maka kemungkinan seluruh alam semesta tidak akan bisa tenang dan damai. Lanjutnya, selain itu, Hurai berhenti sejenak. Lalu dia berkata dengan ringan, kita juga harus mengalahkan Sota. Sota adalah orang yang memiliki karakteristik hantu dan berasal dari galaksi Haru. Keberadaan dia merupakan sebuah bom waktu bagi alam semesta ini. Dia mencoba untuk tenang setelah mendengar hal itu. Jadi, kamu tidak punya banyak waktu. Damar menghembuskan napasnya dan berkata, tapi, aku benar-benar tidak ingin menjadi dewa. Kenapa? Hurai mengernyitkan dahinya. Setelah kamu menjadi dewa, kekuatanmu akan meningkat berkali-kali lipat. Aku mungkin tidak akan bisa mengalahkan kamu. Teknik bela diri gabungan milikmu itu sangat mengesankan. Satu lagi, bumi juga akan terbebas dari rasa khawatir, ucap Hurai. Sekarang keadaannya baik-baik saja. Selagi kamu tidak kehilangan akal dan ingin menyerang bumi, aku rasa kondisi bumi cukup stabil saat ini, ucap Damar sambil mengangkat bahunya. Lalu dia lanjut berkata, selain itu setelah aku beberapa kali berhubungan dengan kamu, aku merasa bahwa kamu tidak seperti orang yang suka menyerbu peradaban lain. Aku juga sedikit paham mengenai galaksi Haru. Menyerang bumi atau tidak semua keputusan ada di tanganku, jelas Hurai dengan ringan. Setelah selesai berbicara, ekspresi Hurai kembali menjadi tegas. Damar, aku sedang tidak bercanda dengan kamu sekarang. Kekuatan kepercayaanmu hampir menghilang. Kamu bisa mengadakan upacara dewa yang terakhir kapan saja, tetapi kemungkinan Stargate juga akan muncul kapan saja. Jadi, kamu harus menjadi dewa sesegera mungkin. Kamu tidak bisa berpuas diri dulu. Kalau kamu berpikir bumi sekarang sudah aman jadi kamu tidak perlu lagi meningkatkan kekuatanmu, maka aku bisa bilang kalau kamu naif. Akan selalu ada bahaya yang mengintai. Setelah mengatakan hal itu, Hurai berusaha untuk tenang. Jika dalam 1 tahun kamu belum menjadi dewa, maka aku akan datang ke bumi dan membunuh anakmu. Damar hanya terdiam. Sekali lagi, aku sedang tidak bersenda gurau dengan kamu, seru Hurai dengan tenang. Ketika Damar dan Hurai sedang terlibat di dalam percakapan, sebuah kejadian juga sedang terjadi di tempat lain. Di dalam laut kekacauan, tepatnya di pulau planet Misty lainnya, sebuah pesawat sedang bergerak perlahan untuk mendarat di atas pulau itu. Lalu di pesawat itu ada seseorang yang sedang duduk di dalamnya. Orang itu mengenakan pakaian berwarna hitam, sehingga penampilannya kurang dikenali. Namun jika Wendy ada di sini, dia akan langsung mengenali orang ini secara sekilas. Dia adalah seseorang yang pernah mengarahkan Wendy ke tempat tidak berpenghuni sejauh ribuan kilometer di planet Skyred, galaksi Big Jade. Di atas pulau itu ada sebuah ngarai. Lalu di dalam ngarai tersebut dibangun sebuah piramida.
Pada waktu tertentu ada sebuah aura yang sulit digambarkan di dalam piramida tersebut. Aura tersebut mulai terguncang, lalu berhenti, dan terguncang lagi. Bersambung, 1940. Wendy sedang duduk bersila di dalam piramida itu. Kedua matanya yang indah tertutup rapat. Di belakangnya, lingkaran yang melambangkan reinkarnasi berputar secara perlahan. Pergerakan itu mengeluarkan sebuah suara yang membuat orang menjadi bergidik geli. Kemudian ribuan hantu muncul di sekitar wanita itu. Di dalam piramida itu seolah-olah telah berubah menjadi api penyucian manusia. Bes, pada waktu tertentu, lingkaran yang melambangkan reinkarnasi itu tiba-tiba seperti ditekan dan mendarat di bawah Wendy yang sedang duduk bersila. Kemudian lingkaran itu mengangkat tubuh Wendy secara perlahan. Seluruh tubuh Wendy pun mengapung di udara. Aku datang. Pada saat itu, Wendy tiba-tiba membuka kedua matanya. Lalu dia mengadakan kepalanya ke arah langit. Bes, seketika, energi alam semesta yang sangat mengerikan datang dari langit. Energi itu melewati piramida dan langsung mendarat di tubuh Wendy. Lingkaran reinkarnasi di bawah tubuhnya mulai bergetar tanpa henti. Lalu 6 Death Slot meledak menjadi sebuah kilauan. Setelah itu, mereka mulai berevolusi. Lingkaran reinkarnasi itu berputar, dan ribuan bayangan di sekitarnya berayun ke sana kemari. Seluruh tubuh Wendy juga mengalami perubahan drastis ketika energi tersebut masuk ke dalam dirinya. Ombak raksasa bergulung-gulung di sekitar pulau itu. Pada saat itu, seluruh pulau mengalami perubahan yang sangat drastis. Kekuatan reinkarnasi menyebar dari piramida sebagai pusatnya. Kemudian sebuah gas aneh yang berwarna abu-abu kehitaman menguap dari dalam piramida dan menyebar kemana-mana. Gas aneh itu tampaknya cukup berbahaya, tetapi itu tidak terasa mematikan. Ketika gas itu tersebar ke seluruh pulau, energi kuat yang datang dari langit tadi perlahan-lahan mulai menghilang. Karakteristik reinkarnasi telah menjadi dewa. Teriak sesosok makhluk dengan pakaian hitam membalut sekujur tubuhnya. Terdapat satu ahli bela diri terbaik lagi di alam semesta ini. Dia seharusnya bisa berdiri di atas semua orang jika dia mempunyai kekuasaan. Kemudian dia bergumam, semakin lambat beberapa karakteristik unik itu menjadi dewa, maka semakin kuat keuntungan yang dihasilkan. Benar sekali, karakteristik unik memang sangat langka. Keberadaan setiap karakteristik unik merupakan sebuah krisis bagi orang lain. Oleh karena itu, semakin cepat seseorang mencapai karakteristik unik tingkat dewa, maka keuntungan dan kekuatan yang dihasilkan tidak begitu menakutkan. Semakin mengerikan suatu karakteristik unik, maka semakin berat tekanan yang akan diterima. Tulang naga mempunyai banyak sekali generasi sebelum Damar. Namun tidak ada satupun orang yang bisa mencapai posisi dewa, kecuali Raden. Namun kali ini, beberapa karakteristik unik yang kuat di zaman ini muncul bagaikan semburan minyak. Lalu sebagian besar karakteristik itu bergerak menuju para dewa, seolah-olah bangkit untuk mengambil kesempatan yang ada. Hukum atraksi karakteristik langka, gumam orang berbalut pakaian hitam tadi. Generasi ini ada bersamaan dengan kemunculan anak dari Damar. Aku harus mengatakan bahwa hukum ini mungkin memang ada. Namun pola keberadaannya sangat berbeda dengan pemahaman kita semua. Bes, pada saat itu, sesosok makhluk melintas di depan pesawat. Kemudian Wendy langsung muncul di hadapannya. Saat ini, perubahan tubuh di seluruh tubuh Wendy belum sepenuhnya berakhir. Hal itu karena dia baru menerima karunia dari alam semesta. Namun aura dia sudah sepenuhnya mencapai tingkat dewa, dan aura tersebut secara otomatis terus meningkat. Tetua, dia melihat ke arah depan, dan air matanya terus-menerus mengalir di wajahnya. Kamu berbohong kepada aku, ucapnya dengan nada putus asa. Hah, sosok makhluk itu melihat ke arah Wendy. Aku telah menjadi dewa, tapi kenapa aku tidak bisa bereinkarnasi? Kenapa? Tanya Wendy sambil menggertakkan giginya. Sosok makhluk itu melihat ke arah Wendy. Lalu dia menarik napas panjang. Jangan khawatir, aku datang ke sini untuk memberitahukan kamu mengenai hal ini. Apakah kamu tahu tentang Stargate? Wendy mengangguk. Aku tahu, Damar dan yang lainnya pernah menyebutkan hal itu. Jika kamu ingin bereinkarnasi lagi, salah satu syaratnya adalah kekuatan reinkarnasi milikmu harus menjadi dewa. Syarat kedua adalah kamu harus melewati Stargate itu, ucapnya. Lalu bagaimana? Tanya Wendy lagi. Lalu, kamu akan paham semuanya setelah melewati Stargate, ucap sosok itu. Aku juga ingat perjanjian yang kamu berikan kepada aku. Jika saatnya tiba, aku akan bersama dengan kamu.
Ekspresi wajah Wendy berubah setelah mendengar hal itu. Sorot matanya memancarkan secercah harapan. Wendy menatap sosok yang ada di hadapannya dan berkata, "Kali ini, kamu tidak membohongi aku, kan? Jika aku membohongi kamu, maka kamu boleh membunuh aku. Aku sudah bukan menjadi lawanmu lagi dengan kekuatan yang kamu miliki sekarang," ucap sosok dengan pakaian hitam itu. Sekujur tubuhnya dibalut dengan pakaian berwarna hitam. Kemudian dia tampak memiliki alat pengubah suara di wajahnya, atau mungkin dia bisa mengatur suaranya sendiri. Sehingga orang yang mendengar suaranya tidak bisa membedakan apakah dia wanita atau pria. "Terimalah karunia terakhir itu, dan selesaikan perubahan terakhir kamu," ucap si pakaian hitam itu. "Setelah kelompok kalian menjadi dewa, Hurai akan bingung dengan perasaannya sendiri." Wendy berkata dengan tenang, "Kami tidak akan terlalu mengejar hak dan kewajiban di antara alam semesta ini. Damar bukanlah orang seperti itu, dan semua hal yang kita lakukan hanya demi kestabilan bumi saja. Kami sekarang sudah menyelesaikan tujuan kami." Kemudian si pakaian hitam berkata, "Setelah Stargate terbuka kembali, pola alam semesta ini akan berubah lagi." Namun Wendy tidak membalas ucapan itu. Dia pun menghilang dan kembali ke dalam piramidanya. Damar dan Hurai sedang menengadahkan kepala mereka secara bersamaan di bumi. Pada saat yang sama, mereka merasakan sesuatu. "Ada apa?" tanya Lilia. Damar tersenyum dan berkata, "Upacara Dewa Wendy sudah dimulai." Sebuah senyuman tipis tercetak di sudut bibir Hurai ketika melihat adegan tersebut. "Karakteristik reinkarnasi telah menjadi dewa. Kamu tidak khawatir dia akan datang dan memperebutkan hak bumi dengan kamu. Jika melihat bumi saat ini, kamu seharusnya..." Damar melambaikan tangannya dan berkata, "Bumi kami sangat berbeda dengan beberapa planet utama lainnya. Aku dari dulu juga bisa hanya memerintah jika aku mau. Jika Wendy ingin bertarung, maka aku akan membiarkannya. Menurut kamu, apakah kami haus kekuasaan seperti dewa-dewi planet lain?" Hurai tercengang, lalu dia tersenyum dan berkata, "Benar juga. Bumi kalian memang istimewa. Bahkan orang yang bertanggung jawab ternyata adalah beberapa orang biasa. Entah itu Bagas ataupun Hugo, mereka semua adalah orang biasa." Sebenarnya mereka pernah membicarakan tentang hal ini. Menurut mereka, ini merupakan hal yang sangat baik bagi mereka. Satu orang cukup lama berada di posisi pengambilan keputusan. Itu belum tentu merupakan hal baik. Jika dia terlalu lama di posisi itu, mungkin dia akan bertindak sewenang-wenang. Tentu saja, hal ini juga bersifat relatif. Setiap orang memiliki nilainya masing-masing. Dunia ini bukan hanya tentang berkelahi dan membunuh saja, ucap Damar sambil mencibirkan bibirnya. Lalu dia lanjut berkata, "Hal yang aku cari adalah kesejahteraan bersama, kedamaian bumi, serta kedamaian yang dipancarkan bumi ke sekelilingnya." Hurai bergumam, "Benar juga. Kita bisa berdiri di ranah tingkat dewa dan bukan di planet lain. Galaksi lain juga tidak bisa menghasilkan ahli bela diri tingkat dewa. Metode milikmu ini membuat aku mendapatkan beberapa pencerahan." Kemudian dia berkata, "Sayangnya, waktuku sudah tidak begitu banyak. Aku juga tidak punya cara untuk melakukan perubahan lagi. Jika tidak, aku bisa belajar banyak hal di tempat ini." Setelah selesai berbicara, dia menatap ke arah Damar. "Ingat bahwa aku pernah memberimu peringatan. Dalam 1 atau 2 tahun ini, kamu harus menjadi dewa agar mencegah hal-hal buruk terjadi. Aku harus pergi dulu. Apakah kamu tidak ingin berkeliling lagi barang sebentar di sini?" tanya Damar. "Kamu ingin aku berkeliling di bumi?" Hurai tersenyum tipis sambil melihat ke arah pria itu. "Kalau begitu aku..." Damar langsung berdeham. "Karena kamu sibuk, aku juga tidak akan berlama-lama di sini." Bersambung.